recordingnya, sehingga nanti teman-teman yang nggak bisa hadir atau ingin melihat ulang dari presentasi kita pada sore hari ini, Anda silahkan nanti melihatnya di kanal YouTube Royal English. Linknya akan kami bagikan nanti di kelas. Oke, good. Ya. Baik, teman-teman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman di TOEFL Online Preparation bersama Royal English. Harapan kami Anda semuanya bisa mendapatkan skor maksimal dari pelatihan ini. Oleh karena itu kami mengadakan welcoming meet pada sore hari ini yang intinya adalah kami akan berbagi tips bagaimana Anda bisa berhasil di kursus ini mendapatkan skor maksimal pada tes TOEFL nantinya. Baik, sekarang langsung kita mulai. Yang pertama, saya akan perkenalan diri saya dulu. Nama saya adalah Sunufar Latif. Saya adalah TOEFL, TOEIC, dan IELTS Certified Trainer. Saya menyelesaikan master saya di King's College University of London, UK. Kemudian saya adalah CEO dari Royal English. Nah, nanti saya akan mengajar. Nanti kelasnya ada jam 4, jam 6, sama jam setengah 8. Saya nanti insya Allah akan mengajar jam 4 sore. Ya. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas nanti bisa milih jam 4, jam 6, atau setengah 8. Kalau saya mengajarnya nanti jam 4 sore. Nah, ini adalah lembaga kami, Royal English. Kami berdiri tahun 2012. Kami terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Malang. Kemudian kami adalah kursus persiapan untuk TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Saat ini belum saya revisi ya. Saat ini kami telah memiliki 27.200 siswa dan alumni per bulan Oktober kemarin. Kami bekerja sama dengan berbagai sekolah, universitas, dengan berbagai lembaga yang lainnya untuk persiapan bahasa Inggris. Ya. Alamat kami ada di Jalan Bendungan Stami 15G Kota Malang, tepatnya di dekatnya Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang. Nah, TOEFL Online Preparation ini teman-teman nanti akan berlangsung selama 12 hari termasuk hari ini ya. Hari ini adalah kita welcoming meet. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan video materi. Jadi video materi ini nanti Anda bisa download, Anda bisa putar berulang-ulang sehingga nanti Anda bisa memahaminya secara maksimal. Jadi nanti kalau Anda misal menginginkan paket hemat, maka caranya adalah dengan cari tempat wifi yang bagus ya. Kemudian Anda download semua videonya, kemudian nanti pulang Anda tinggal mutar secara offline tanpa takut kuota habis. Jadi kalau mau hemat caranya seperti itu. Nah, nanti kita juga akan berikan yang namanya kuis, kemudian ada WA, grup WA. Nah, grup WA ini untuk diskusi kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada tryout, ada TOEFL test, dan terakhir Anda nanti akan menerima TOEFL e-Certificate. Ya. Nah, bagi yang menginginkan versi cetak nanti bisa tinggal menghubungi admin Royal English. Nanti akan kita umumkan di hari terakhir saat Anda akan melakukan tes TOEFL. Sehingga nanti informasinya tidak bertumbuk-tumbuk. Yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan skor maksimal. Oke, sekarang kita mulai. Nah, bagaimana Anda bisa sukses di kursus ini? Ya. Jadi teman-teman, Anda nanti wajib hukumnya menonton video materi sampai paham. Jadi tonton sampai paham. Kalau belum paham, berarti Anda wajib konsultasi. Nah, konsultasinya dengan siapa? Dengan pengajar di kelas. Nah, pengajar di kelas kan tadi macam-macam ya. Ada Mr. Agung, ada Mr. Fajar, ada Miss Lina. Nah, nanti Anda silahkan bertanya di di kelas. Nah, kalau Anda nanti bertanya di kelas, sarannya adalah dengan cara screenshot materi mana yang nggak paham, kemudian kirimkan di grup, kemudian tanyakan ke pengajar ini apa alasannya, ini apa jawabannya, atau ini apa maksudnya. Kemudian kerjakan kuis berulang. Nah, nanti teman-teman Anda setiap hari akan mendapatkan kuis. Nah, kuis itu wajib Anda kerjakan sampai Anda mendapatkan skor sempurna. Jadi misal kalau Anda pertama mendapatkan skor 60 ya. Anda lihat alasannya, jawaban Anda kenapa salah, kenapa benar, Anda baca. Kemudian kalau sudah Anda ulangi lagi kuisnya sampai nanti mendapatkan skor 100. Kalau sudah skor 100, maka Anda wajib screenshot dan dikirim ke grup
kuis. Jadi nanti Anda ada grup lagi tambahan yaitu grup kuis di mana Anda nanti wajib mengirimkan screenshot skor 100. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa Anda mengerjakan kuis. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan kuis, hasilnya nanti tidak akan bisa signifikan. Kemudian download aplikasi-aplikasi yang disarankan. Nanti di kelas pengajar akan membagikan. Kemudian habis ini saya juga akan membahas salah satu website yang kita gunakan untuk latihan listening. Kemudian nanti pastikan saat Anda tes, pastikan kondisi Anda fit dan fokus. Jadi nanti kalau sakit, Anda bisa minta izin ke pengajar di kelas untuk tes di hari yang lainnya yang sekiranya Anda sudah sembuh. Ya, gitu ya. Jadi sebesar Anda niat, sebesar Anda berusaha, sebesar Anda belajar, maka sebesar itulah hasil pelatihan Anda nanti. Jadi manfaatkan 12 hari ini untuk benar-benar memahami video materi dari kami, mengerjakan kuis dari kami, dan mau konsultasi dengan pengajar, nanti hasilnya insya Allah akan signifikan. Nah, kenapa? Karena inilah yang kita cari. Kita ke sini itu maunya skornya tinggi, maunya pinter, nah itu harus melakukan proses. Nah, proses sangat singkat sebenarnya, hanya 12 hari. Oleh karena itu maksimalkan selama 12 hari ini. Silakan Anda tanya ke pengajar ya di kelas, tanya berbagai materi yang Anda tidak paham. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang pertama adalah aplikasi untuk listening. Nah, ini bukan aplikasi yang untuk listening. Listening kita menggunakan website namanya www.islminlab.com. Ini nggak usah Anda catat ya teman-teman, karena nanti PowerPoint-nya akan kami bagikan di kelas. Oke, sekarang kita akan latihan listening untuk yang bagaimana cara menggunakan website islminlab.com untuk memboost nilai Anda. Oke, saya share dulu. Ya, oke. Yes, oke, sudah keluar ya? ISL Cyber Listening Lab. Oke, sekarang saya akan memberikan strategi caranya. Jadi teman-teman nanti silakan diklik islminlab.com ya. Nah, di sini nanti tampilannya kayak gini. Ini nanti tidak harus di komputer, tapi bisa di HP, bisa di tablet, bisa di laptop. Ini semua alat nanti bisa. Oke. Nanti munculnya kayak gini. Ada 3 ya, ada easy, ada intermediate, sama ada difficult. Ada 3 ini. Nah, 3 ini nanti saran saya Anda coba dulu yang easy. Jadi yang mudah dulu. Nanti kalau mudah dirasa terlalu mudah buat saya, nanti Anda bisa masuk intermediate. Intermediate kalau terlalu mudah silakan masuk ke difficult. Kita lihat yang pertama, yang easy. Nah, easy kayak gini teman-teman. Jadi easy nanti ada judulnya ada banyak. Yang intermediate ada banyak, yang difficult juga ada banyak. Nah, ini nanti satu judul ini untuk satu percakapan. Satu percakapan nanti untuk 5 soal. Kita klik ya. Misal tadi judulnya adalah A Day at School. Day at School kita lihat nanti ada kayak gini. Jadi ini ada ininya ya. Nah, ada kayak gini. Kemudian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 ya. Nah, nanti Anda silahkan putar. Yuk kita coba ya. Kita coba listeningnya. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Oke, nah itu sudah ya, sudah kita coba tadi. Nah, misal ini Anda jawab A, 2 nomor jawab A, C, A, 3A, 4A, 5A. Nah, nanti muncul jawabannya. Nah, kalau hijau berarti jawaban Anda benar. Hijau benar, merah berarti salah. Apa alasannya? Kita lihat di sini. Kiritsu and Rei, no, what are those Joshua? It means stand up. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara menggunakan untuk yang listening islminlab.com. Nah, ini ternyata saya benar 4 dari 5 pertanyaan. Good, ini excellent, ini sudah 4 ini. Nah, kalau Anda ingin vocabulary practice-nya tinggal ini gap fill exercise ya. Ini ada berbagai macam
tambahan termasuk listening script-nya ada. Nah, nanti jika dirasa isi ini terlalu mudah, Anda back saja, Anda kembalikan saja, Anda bisa masuk ke yang intermediate, ke yang difficult, semuanya lengkap. Misalnya ini masih kurang, bawahnya masih banyak lagi ya. Bawahnya masih banyak lagi berbagai macam latihan. Nah, ini kapan digunakan? Gunakan setiap hari. Jadi daripada Anda scrolling Instagram, maka saya sarankan Anda lihat latihan di eslminlab.com ini. Oke. Gitu ya. Ini untuk penggunaan eslminlab.com. Next, sekarang kita balik lagi ke materinya tadi. Ya, mana materinya? Oke, ini. Ya, ESL listeningnya sudah ya. Nah, nanti untuk structure sama reading, nanti berupa aplikasi ya teman-teman. Aplikasinya nanti akan dibagikan oleh teman-teman pengajar di kelas ya. Nanti Anda juga silakan latihan soal dan kuis di aplikasi tersebut. Jadi nanti kuis dari kami ada, kuis di aplikasi juga ada. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari siswa kami ya. Nah, coba Anda lihat di sini skornya nyaris sempurna. Ini yang bersangkutan kemarin tes TOEFL ITB, dia mendapatkan skor nyaris sempurna 663. Kalau benar semua ya, Anda skornya bisa 677 ya. 663, 677. Ini kalau betul semua. Jadi kemarin itu dia perkiraan salah 4 dari 140 soal. Dia mendapatkan skor listening sempurna, dia mendapatkan skor reading sempurna. Nah, strukturnya aja yang dia ada 4 yang salah. Nah, ini totalnya ini tinggi sekali nih 663. Ini juga ada yang mendapatkan skor tinggi sekali. Dia mendapatkan skor 630. Ada lagi yang satunya ini ya, sebentar mana? Belum saya upload nih. Yang satunya itu ada yang mendapatkan skor 630. Nah, jadi skor-skor yang tinggi. Nah, setiap Senin kita mengadakan tes TOEFL ITP online itu hampir bisa dipastikan bahwa nanti ada skor yang siswa yang mendapatkan skor 600 atau 600 lebih. Nah, itu kenapa? Karena ya itu tadi kita tekankan dari awal jika Anda mau berlatih dengan maksimal, dengan rajin di pelatihan ini selama 12 hari, maka kami yakin hasilnya akan signifikan. Nah, saya ada cerita ini, ada salah satu siswa, dia kursus. Nah, kursus ini dia tidak niat kursusnya. Kursusnya tidak niat, dia menyepelekan, kemudian dia langsung habis tes selesai, dia tes TOEFL ITP. Nah, tes TOEFL ITP ini ternyata dia mendapatkan skor 487. Nah, ini ya. Kemudian yang bersangkutan mereview materi dari kami. Mereview ternyata dalam 1 bulan dia naik menjadi 610. Ini tes TOEFL ITP. Karena yang bersangkutan mau beasiswa kalau nggak salah. Nah, ini kenaikan yang sangat tinggi sekali ya. Ada sekitar 123 naiknya. Nah, itu adalah hasil belajar yang jika Anda memang berniat, Anda mau serius, saya yakin skor Anda tinggi. Tinggal Anda mau apa tidak. Jadi di kelas ada pengajar ya, ada pengajar kelas. Nanti silakan konsultasi jika ada materi-materi yang tidak bisa atau Anda kurang pahami. Oke, ini beberapa siswa kami. Nah, sekarang bagaimana Anda belajar? Anda nanti belajar akan melalui video material ya, video material di dashboard. Nah, saya yakin Anda sudah pada buat ya. Nah, sekarang kita akan praktek cara membuka video materi di dashboard Royal English ya. Oke, sebentar ini saya close dulu. Oke, ya. Oke. Iya. Sebentar ya. Saya bukakan dulu.
Oke, ya saya share. Mana ya? Ya sebentar. Oh ya. Nah ini. Oke. Ya sudah muncul ya. Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman besok ya jadi malam ini kita membahas introduction. Nanti Anda tonton video introductionnya ya. Nah ini misal contoh video introduction kayak gini. Nah nanti Anda tinggal klik aja. Anda tinggal klik aja ya. Nanti tinggal klik aja, sudah berputar tapi nanti. bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Oke. Maka diadakanlah tes TOEFL ini. Nah, ini kemudian nanti ada dewan, dewan berarti besok ya. Ada subject verb agreement, what is verb, appositive sama participle. Nah, ini untuk besok. Untuk besoknya lusa ada day 2 dan lain sebagainya. Seterusnya day 3, day 4 dan sampai selesai. Nanti modelnya seperti itu ya. Nah, itu nanti Anda akses saat Anda luang. Jadi misal kalau Anda pagi luang, ya udah pagi di akses. Kalau siang luang, maka siangnya diakses dan seterusnya. Nah, pagi nanti setiap hari pengajar akan membagikan materi ya di grup WA, kemudian nanti pengajar akan upload kuis. Kuis bisa Anda kerjakan terserah ya. Jadi bisa pagi, sore sampai malam. Kemudian Anda nanti mengerjakan kuis, kuisnya nanti ada pembahasannya di Google Form ya. Di Google Form nanti ada pembahasannya. Nah, jika ada soal yang sulit, maka Anda silahkan screenshot soal, kemudian kirim ke grup untuk ditanyakan ke pengajar. Jadi nanti kalau ada penjelasan atau materi atau PDF yang nggak bisa dipahami, kirim ke pengajar. Nah, kirim ke grup kelas, kemudian nanti pengajar akan membahasnya. Nah, nanti urutannya Anda tonton video, kemudian Anda bisa baca PDF-nya, Anda kerjakan kuisnya. Kemudian baru konsultasi. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Jadi jangan baca PDF-nya dulu, tapi tonton videonya dulu. Oke, ini adalah cara Anda belajar. Kemudian kita ada live teaching juga teman-teman ya. Live teachingnya nanti kita kan ada 2 kelas nih. Kelas reguler sama kelas plus. Kalau reguler live teachingnya 1 kali, kelas plus nanti 5 kali. Nah, kalau yang 1 kali live teaching nanti tanggal 20 November. Tapi kalau live teaching yang kelas plus nanti kita mulai besok ya. 12, 15, 16, 18 sampai 20. Jamnya pilihannya ada 3 ya. Jam 4, 8, setengah 8, 4, setengah 8, setengah 8, 4, 6, setengah 8. Yang jam ini kemungkinan besar saya ini. Pokoknya kalau weekday nanti saya yang ngajar. Ya, kalau yang ini nanti ada Mr. Fajar, ada Mr. Agung, ada Miss Lina yang akan mengajar. Oke, berikutnya adalah TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Apa perbedaan TOEFL, TOEIC, dan IELTS? Ini beberapa kali ditanyakan teman-teman. Kalau TOEFL ini untuk studi atau untuk kerja. Bisa juga untuk beasiswa. Kemudian TOEIC ini digunakan untuk aplikasi beasiswa, LPDP, sama untuk kerja. Contohnya pilot, pramugari itu kita menggunakan TOEIC. Kemudian untuk IELTS, ya IELTS ini digunakan untuk studi, kerja, dan beasiswa. Mana yang saya sarankan? Saya sarankan TOEFL dulu. Karena TOEFL ini adalah basic dari IELTS. Kalau TOEIC ini jika Anda mau kerja di aviasi atau penerbangan, ya. Jadi kalau misal Anda mau jadi pilot, pramugari, ground staff itu menggunakan TOEIC. Kalau mau beasiswa LPDP luar negeri itu juga menggunakan TOEIC. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas sekilas tentang TOEFL. TOEFL itu apa sih sebenarnya? TOEFL adalah tes kompetensi profisiensi bahasa Inggris. Jadi tes ini digunakan untuk menguji orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Tes ini formatnya ada 2, ada format paper, kertas, sama format internet. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah format paper, tapi disampaikannya online. Nah, kalau internet ini nanti untuk yang mau kuliah ke Amerika. Kemudian paper base dibagi lagi jadi 2, TOEFL ITB sama TOEFL equivalent. Ini sebenarnya sama, ITB sama equivalent. Bedanya
Kalau TOEFL ITP nanti dikeluarkan oleh ETS USA, biaya tesnya nanti 525.000. Tapi kalau TOEFL equivalent nanti dikeluarkan oleh lembaga kursus yang terdaftar seperti Royal English atau universitas. Jadi kalau kampus Anda mengeluarkan tes TOEFL, maka tes TOEFL-nya adalah equivalent. Ada juga yang tes TOEFL ITP yang diadakan oleh kampus, tapi nanti logonya tetap logo ETS, bukan logo universitas. Jadi sekali lagi kalau logonya universitas, logonya lembaga bahasa Inggris, maka itu adalah tes TOEFL equivalent. Next sekarang. Nah, TOEFL paper ini nanti ada 3 yang diujikan, listening, structure, sama reading. Durasinya nanti 2 jam. Jumlah soalnya ada 140 soal. Nah, skornya antara 317 sampai 677. Nah, kita targetkan di sini Anda mendapatkan skor 500 ya. Kemudian untuk listening comprehension nanti ada 50 soal, ada part A, part B, sama part C. Nanti kita akan bahas di kelas seperti apa sih part A, part B, sama part C ini. Kemudian bagaimana strateginya nanti akan kita bahas di kelas. Kemudian untuk structure ini nanti ada 40 soal. Yang pertama incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap, jumlahnya 15. Kemudian error recognition, nanti jumlahnya ada 25 soal. Totalnya ada 40 nanti. Nah strateginya nanti akan kita bahas mulai besok. Kemudian yang terakhir adalah reading. Reading nanti ada 50 pertanyaan teman-teman. Nah 50 pertanyaan ini nanti biasanya berkaitan dengan what is the main idea, kesimpulan, sama vocabulary. Ya. Oke, sekarang saya akan men-summary dari pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan. Nanti habis ini kita buka sesi tanya jawab ya. Apa perbedaan TOEFL ITP dan equivalent? TOEFL ITP itu adalah TOEFL yang dikeluarkan oleh ETS. Tadi sudah saya tampilkan contohnya ya. Kalau TOEFL equivalent adalah TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa Inggris yang terdaftar atau oleh universitas. Apa di pilihan ini kita mendapatkan sertifikat TOEFL ITP? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena tes TOEFL ITP itu biayanya 525.000 ya. Jadi kalau nanti Anda kursus di sini, jika menginginkan tes TOEFL ITP, silakan kami mengadakan tes TOEFL ITP online setiap hari Senin. Kemudian ada yang tanya, terus saya harus ambil TOEFL ITP atau cukup equivalent? Jika Anda mau satu beasiswa, mau sertifikasi dosen, mau PPDS ya, maka saya sarankan ambil TOEFL ITP. Tapi kalau untuk kerja tidak usah ambil TOEFL ITP karena biayanya mahal 525.000. Terus apakah saya mendapat E-certificate atau hard certificate? Di akhir program Anda nanti mendapatkan E-certificate. Nah, kalau mau yang hard nanti bisa konfirmasi ke admin, tapi nanti saja setelah kursus ini selesai, jangan sekarang. Sekarang kita fokus ke bagaimana caranya Anda mendapatkan skor maksimal. Apa bisa TOEFL equivalent dari Royal English digunakan untuk kerja, wisuda, atau lanjut studi di kampus tujuan saya? Oke, 1. Untuk kerja jawabannya bisa. Jadi kayak BUMN, CPNS itu bisa. Tapi untuk wisuda sama untuk studi lanjut di kampus, itu nanti tergantung kampus tersebut. Karena kadang ada kampus yang mewajibkan TOEFL-nya harus dari internal kampus. Misal, Universitas A ini mewajibkan jika Anda mau masuk, maka harus tes TOEFL di kampus tersebut. Nah itu ada. Nah, dan ada banyak juga seperti itu. Nah itu nanti kebijakan seperti itu tergantung kampus. Jadi bukan masalah ini diakui apa tidak, tapi masalahnya pihak kampus mau menerima apa tidak. Karena setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah nanti selama 12 hari ini ayo silahkan Anda tanya sebanyak-banyaknya, kerjakan kuisnya berulang-ulang sampai mendapatkan skor 100.
kemudian nanti videonya ditonton dan dipahami. Sesibuk apapun Anda, saya sarankan untuk mengerjakan kuis. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti akan saya coba menjawab. Nah, nanti bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti materi, nanti Anda bisa nonton versi rekamannya. Jadi versi rekamannya nanti ada, sehingga nanti jika Anda tidak sempat, maka Anda bisa nonton versi rekaman. Baik, sambil menunggu pertanyaan, sekarang kita mengerjakan, kita latihan dulu ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan. TOEFL yang terdapat dari 12 hari ini masuk ke TOEFL ya Kak, dan untuk masa berlakunya TOEFL untuk daftar misalnya itu berapa Kak? Durasinya 2 tahun ya, untuk TOEFL durasinya 2 tahun ya dari Mas Calvin ya. Oke, di mana dibuatkan rekamannya? Nah, rekaman ini nanti gini, kita punya channel YouTube ya. Nanti Anda silakan tonton di channel itu, tapi kita bagikan link khusus. Jadi Anda nanti nontonnya dari link itu. Nah, link itu nanti akan kami bagikan di grup WA. Yes, betul sekali dari Kak Kris ya. Grup WhatsApp digunakan untuk chat pertanyaan dan diskusi bersama tutor ya. Jadi semakin nanti banyak pertanyaan, semakin baik nanti ya. Jadi tanyakan hal-hal yang sekiranya Anda kurang pahami. Bisa akses materi selamanya ya, akses materi selamanya. Oh, tidak bisa ya dari Mas Evan. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan TOEFL ya. Kemudian bisa menyusul. Jadi misal hari ini nggak bisa submit kuis ya, besok bisa. Tapi kalau besok berarti kan dirapel. Yes, tes TOEFL-nya nanti sekali dan itu nanti akan kita scoring ya. Kalau belum 500 nanti masuk grup remedi. Oke ya, selamanya ya, selamanya. Jadi nanti kalau di sini sudah selesai, Anda jangan stop, Anda lanjut lagi, belajar lagi ya. Bisa ikut di 3 session yang disediakan itu. Gimana maksudnya? Apakah bisa ikut? Oh bisa. Jadi Anda bisa ikut jam 4, jam 6, jam setengah 8, silahkan ya. Anda ikut sehari 3 kali nggak apa-apa. Remedinya gratis nanti. Oke, gitu ya. Silakan. Kalau saran buat yang susah paham sama structure gimana, Mister? Nah, itu harus diulang-ulang ya. Bagi yang masih belum paham harus diulang-ulang. Oke, sambil menunggu pertanyaan, silakan kita live mock test, kerjakan soal ini ya. Ada 3 soal, nomor 1, 2, 3. Sambil saya jawab ya. Oke, dari Kak Indri, apakah ada maksimal remedi? Ada ya. Nanti maksimal remedi ada 2 kali. Remedi maksimal 2 kali. Apakah kelas ini selalu ada? Selalu ada. Sebulan kita 3 kali. Ya, nanti remedinya mengulang tes prediksi. Nanti kami ambil skor tertinggi ya Mbak Ririn ya. Nah ya, jadi sekarang kita pikirkan jangan gimana nanti kalau remedinya nggak gini. Nah sekarang yang kita pikirkan adalah gimana saya bisa mendapatkan skor setinggi-tingginya ya. Jadi kita harus optimis ya. Pertanyaan TOEFL ITP untuk persiapan TOEFL ITP nggak ada kursus. Nah nanti TOEFL ITP yang advance ini sebenarnya ya persiapan ITP ini. Nanti yang ITP advance nanti setelah ini ada. Ya, ITP. Jadi skor yang 663 tadi juga kursus dari sini. Oke. Ini dijawab di buku atau latihan aja? Nah, ini dijawab sekarang ya. 1, 2, 3 dijawab sekarang. 1, 2, 3 dijawab sekarang. Yuk, silakan. Nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Ya, dijawab di forum chat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dijawab di forum chat.
Mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Jadi menjawabnya langsung di kolom chat. Menjawabnya di kolom chat. Bagi yang ikut welcoming meet sore ini ketinggalan ya, nanti Anda bisa ikut jam 6. Nanti Anda bisa ikut jam 6. Nggak apa-apa. Ini pilihan ya. Live mock welcoming meet ini pilihan, bisa ikut jam 6, bisa ikut jam 4. Oke, ayo semuanya menjawab. Gimana semuanya menjawab? Good. Yuk sekarang kita jawab. Nomor 1. Nomor 1. Ini siapa yang raise hand? Mengapa raise hand? Ada raise hand. Nur Rahmah Rashid. Oke. Ya, nomor 1 sekarang simple photographic lenses cannot. Nah, di sini ada modal. Modal itu selalu diikuti oleh verb 1. Ini bukan to ya. Ini are, ini nggak boleh ya. Karena modal nggak boleh diikuti oleh to be are. Forming, ini nggak boleh karena verb ing. Jawabannya D, form. Nomor 2, of all the factors affecting agriculture yields, weather is the one. Nah, di sini non berarti diisi dengan adjective clause. Apa itu adjective clause? Besok kita bahas ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian nomor 3, Beverly Hills, assume ini verb. Berarti di sini diisi apositif. Apa itu apositif? Apositif kita bahas D1. Nanti kita bahas apositif besok ya. Di sini jawabannya adalah yang D. Jadi jawabannya D, B, D. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti materi-materi ini akan kita bahas di kelas. Sehingga nanti teman-teman kalau melihat soal kayak gini langsung lihat. Oh ini modal. Modal diikuti apa? Verb 1. Oh ini ada the one. Non diikuti apa? Adjective clause. Oh ini ada 2 koma. Apositif. Apa syarat apositif? Tidak boleh ada verb. Berarti jawabannya D. Nah dengan strategi-strategi seperti inilah kita menjawab soalnya. Jadi bukan dianalisis satu-satu undistorted itu apa artinya, images apa artinya, over apa, a wide field apa, kayak gitu nanti habis waktunya. Jadi yang kita gunakan adalah strategi menjawab dengan cepat tapi benar. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi mungkin. Jadi teman-teman sekali lagi hasil ini nanti akan tergantung kepada usaha Anda. Jadi yang paling menentukan adalah kuis. Jadi kalau kuisnya ini Anda ulang-ulang, saya yakin hasilnya nanti akan meningkat signifikan. Karena sudah banyak sekali yang membuktikan, termasuk yang tadi saya jelaskan 487, begitu dia membaca materi lagi diulangi sekali lagi, maka dia mendapatkan 610. Nah itu adalah hasil yang benar-benar diinginkan itu terjadi karena mengulang-ulang. Ya, nanti kita bahas di kelas ya, pelaksanaan tesnya nanti kita bahas di kelas ya. Ya, kita bahas di kelas nanti semuanya online, semuanya online. Nah, untuk materi nanti kita bahas di kelas ya, Mbak Anissa ya. Nanti kita bahas di kelas. Untuk materi modal besok kita mulai. Oke, yang saya jelaskan di sinilah teknis kursusnya nanti. Oke, jadi besok, termasuk besok kita akan ada live teaching, itu nanti juga akan membahas materi-materi yang secara detail akan kami sampaikan. Ada tip khusus, nah tipsnya nanti kita bahas di kelas ya. Tipsnya nanti kita bahas di kelas. Tipsnya nanti kita bahas di kelas karena materinya banyak. Jadi saya nggak mungkin menjelaskan di welcoming meet. Welcoming meet adalah
presentasi bagaimana Anda bisa maksimal mendapatkan hasil di pelatihan ini. Ya, satu sesinya nanti untuk live teaching nanti 1 jam. Ya, ya bisa dari Kak Kris ya. Kemudian nanya langsung pas di kelas, nanya langsung bisa enggak? Bisa, ya bisa langsung di Zoom nanti. Beasiswa nanti minimalnya 500 ya dari Kak Jals ya. Baik, demikian teman-teman ya. Jadi kita berdoa semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat di pelatihan ini. Dan ini adalah langkah Anda yang tepat karena Anda telah menginvestasikan uang Anda di pelatihan. Karena pelatihan itu adalah ilmu dan ilmu itu akan menghiasi pemiliknya secara abadi. Kalau Anda membeli baju, Anda pakai, lusuh, dibuang. Tapi kalau Anda membeli ilmu, Anda memiliki ilmu, maka ilmu itu akan menjadi hiasan Anda yang membuat Anda jadi mulia di depan manusia dan di depan Tuhan. Jadi ini adalah investasi yang tepat. Persaingan di luar sana semuanya membutuhkan bahasa Inggris. Jadi ayo semuanya kita persiapkan bahasa Inggris kita supaya nanti Anda memiliki skor yang maksimal sehingga nanti setiap kesempatan yang ada Anda bisa masuk. Ada beasiswa, ada sertifikasi, ada student exchange, ada kerja, semuanya itu nanti bisa Anda masuki jika Anda memiliki skor TOEFL yang tinggi. Gitu ya. Kita berharap semuanya nanti bisa belajar dengan lancar, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, sehingga nanti 12 hari kita benar-benar maksimal belajarnya. Sekali lagi terima kasih kami mengucapkan kepada Anda telah bergabung bersama Royal English, semoga hasilnya maksimal. Kita akan mulai besok hari Kamis ya, hari Kamis kita akan mulai untuk materinya. Jadi besok kita akan live teaching, jumpa lagi live teaching pertama saya besok jam 4 sore. Nanti ada jam 6 sama jam 19.30. Terima kasih. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dijelaskan di kelas ya dari Kak Asus ya. Yang pertama sekarang dilakukan adalah Anda harus memiliki akun di website Royal English. Jika belum, maka silahkan minta bantuan ke pengajar di kelas ya. Oke. Ya, ini saya close ya supaya rekamannya bisa segera saya bagikan di kelas ya. Nanti akan saya bagikan lewat channel YouTube Royal English. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.